Salam alaikum saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa saat ini berjumpa dengan saya tetapi di dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita pelajari itu adalah Kejadian pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 17. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 17. Judul yang saya berikan adalah Janji Allah, pelangi di langitmu. Janji Allah, pelangi di langitmu. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tentu ada yang tahu tentang sebuah lagu yang dinyanyikan oleh grup band Jamrud. Ya, judulnya adalah Pelangi di Matamu. Sebagian liriknya demikian. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Saya bukan penyanyi, saya hanya ingin memberikan hal ini sebagai gambaran saja. Ada pelangi di matamu. Masa iya ada pelangi di mata seseorang? Itu hanya merupakan gambaran dari keindahan seseorang. Tapi kali ini kita akan melihat pelangi yang sesungguhnya. Pelangi yang sesungguhnya. Di ayat 13 saya bacakan. Busurku kutaruh di awan, supaya ia menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Tuhan katakan busurku kutaruh di awan. Nah, busur yang ditaruh di awan oleh Tuhan itu adalah pelangi. Jadi pelangi ini menjadi tanda perjanjian Allah dengan bumi. Ini secara khusus juga dengan Nuh. Tetapi lebih tepatnya sebetulnya adalah janji Allah. Ya, janji Allah karena Allah yang berjanji, bukan manusia. Janji Allah bagi bumi atau janji Allah bagi Nuh. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan melihat 3 hal secara singkat dari ayat-ayat yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, kita akan lihat pribadi dari penerima janji. Pribadi dari penerima janji. Itu siapa? Yaitu Nuh. Kalau saudara-saudari memperhatikan pasal 6 ayat yang ke-9, maka saudara-saudari akan menemukan karakter Nuh. Karakter Nuh itu adalah orang yang benar, orang yang tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan hidup bergaul dengan Allah. Jadi si penerima janji Allah itu adalah orang yang punya karakter yang baik. Punya karakter yang baik, punya sifat-sifat yang baik. Makanya dia layak untuk menerima janji Allah. Mungkin kita bertanya, loh itu kan kejadiannya sebelum air bah. Oke, tetapi karakter Nuh itu tidak berubah setelah air bah pun. Saya akan membacakan pasal 8 ayat yang ke-20. Dikatakan di sana, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau Nuh masih melakukan untuk penyembahan kepada Tuhan, kepada Allah, itu berarti kan karakternya tidak berubah. Jadi lihat di sini, bahwa penerima janji Allah itu harus mempunyai karakter yang baik, karakter yang benar, atau sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang benar. Jadi kalau mau menerima janji Allah, harus punya kepribadian yang baik dan benar. Harus punya karakter, sifat yang baik dan benar. Saudara-saudari juga demikian.
Kalau Anda atau kelompok Anda atau lingkungan Anda ingin menerima janji Allah, maka harus punya sifat yang benar. Harus punya karakter yang benar, harus punya kepribadian yang benar. Kalau tidak, ya Allah tidak akan memberikan janji-janjinya itu. Sekali lagi, si penerima janji harus mempunyai karakter atau sifat atau kepribadian yang benar. Kemudian yang kedua yang kita pelajari, janji Allah itu adalah mengenai tidak ada masalah yang di luar batas kemampuan. Saya ulangi, janji Allah itu adalah tidak ada masalah yang di luar batas kemampuan. Kita baca ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan yang hidup. Perhatikan. Masalah air bah sudah selesai. Masalah yang begitu berat itu sudah selesai. Dan orang-orang berdosa semuanya sudah dimusnahkan. Lihat di sini. Tidak akan ada lagi masalah air bah. Bagi siapa? Bagi Nuh dan keturunannya. Bagi bumi di zaman Nuh dan keturunannya. Artinya apa? Artinya bahwa janji Allah ini tidak ada masalah lagi yang melampaui kemampuan Nuh. Yang melebihi batas kemampuan Nuh tidak ada lagi. Dengan tidak adanya air bah itu sesuatu yang akan melampaui batas kemampuan Nuh dan keturunannya. Tapi dengan tidak adanya itu, maka janji Allah itu nyata bahwa tidak ada masalah yang akan melampaui batas kemampuan Nuh dan keturunannya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, janji Tuhan buat kita, buat Anda dan saya, itu juga membuat kita mampu untuk mengatasi segala masalah. Artinya apa? Bahwa tidak akan ada masalah lagi yang Anda alami yang melampaui kekuatan Anda dan saya, atau kekuatan kelompok kita, atau kekuatan sekolah kita. Tidak akan ada lagi tidak akan ada lagi masalah yang melampaui kekuatan kita. Itu janji Allah bagi kita. Kemudian yang ketiga, janji Allah itu adalah untuk sebuah perkembangan. Perhatikan ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi janji ini adalah untuk beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi. Ini berarti perkembangan, ya. Sekali lagi ini berarti perkembangan bagi Nuh dan keluarganya. Demikian juga janji Allah tentang perkembangan kita itu juga dinyatakan sekarang bagi Anda dan saya, bagi sekolah kita, bagi kelompok kita. Janji Allah tentang perkembangan itu diberikan saat ini bagi Anda dan bagi saya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jangan putus asa dengan keadaan sekarang ini. Saya berharap Anda tidak putus asa. Ya kalau ini didengarkan oleh Bapak Ibu Guru, ya saya harap Bapak Ibu Guru tidak putus asa. Jikalau keadaan sekolah kita mungkin belum berkembang saat ini, ya jangan putus asa. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, lebih baik kita konsentrasi kepada janji Allah. Tentang janji Allah itu adalah untuk perkembangan Anda dan saya, juga untuk perkembangan sekolah kita. Saudara, saya memang turut prihatin ya. Di angkatan saya tahun 85, itu ketika masuk 82 ya, di sekolah kita, itu jumlahnya 300 orang lebih. Mungkin sekitar 350-an orang lebih. Itu satu angkatan dengan saya. Itu luar biasa banyaknya. Nah, kalau kita saat ini mengalami hal yang merosot, itu jangan putus asa. Jangan putus asa. Mari kita pegang janji Tuhan bahwa kita akan bisa berkembang. Baik Anda saudara-saudari secara pribadi, Anda bisa berkembang dan juga sekolah kita bisa berkembang. Itu janji Allah. Namun,
Satu hal yang saya ingatkan, Anda dan saya, kita semua itu harus hidup di dalam kebenaran. Harus hidup di dalam kebenaran. Segala kecurangan, keculasan, atau apapun itu disingkirkan dari kehidupan Anda dan saya dan sekolah kita. Itu harus terjadi. Jadi kita harus membuat situasi kehidupan kita dan situasi lingkungan kita atau sekolah kita menjadi situasi yang disukai oleh Allah, yaitu hidup berkenan di hadiratnya. Maka janji untuk berkembang itu akan diberikan, dipenuhi oleh Allah kepada kita. Sekali lagi, Anda secara pribadi ataupun di dalam konteks sekolah kita akan bisa maju dan berkembang kalau kita hidup di dalam kebenaran. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas firman yang kami pelajari. Biarlah kami belajar dari Nuh yang menerima janji Allah yang luar biasa. Dia hidup benar di hadapan Allah. Dan biarlah kami juga bisa hidup benar di hadapan Allah secara pribadi maupun dalam konteks sekolah kami. Sehingga janji perkembangan bagi kami secara pribadi dan sekolah kami akan terwujud. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, atas janji-Mu. Tolong kami untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.